بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama Islam ini dengan begitu sempurnanya. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan bagi kalian nikmatku kepada kalian dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama Islam ini dengan sempurna sekali dan juga telah meridai agama Islam ini sebagai agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada seorang manusia yang tidak atau yang mencari selain agama Islam, maka dia pekerjaannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia nanti di hari kiamat termasuk daripada orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sempurnanya agama Islam ini
dan terjaganya daripada kekurangan dan juga terjaganya daripada penambahan-penambahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kalau seandainya ada orang yang mengaku bahwasanya di sana ada amalan yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikerjakan oleh beliau serta para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in wa ardhahum, maka kita katakan bahwasanya Anda telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berkhianat akan risalah, akan wahyu yang disampaikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau berkata, "Man yara fil islami bid'atan yaz'umu annaha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Yang artinya, barang siapa yang membuat di dalam agama Islam ini sebuah amalan bid'ah, sebuah amalan yang baru, sebuah ajaran yang baru, dan dia menganggap perbuatan yang baru tersebut, ibadah yang baru tersebut adalah merupakan bentuk daripada kebaikan hasanah, maka dia secara tidak sengaja telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati akan risalahnya. Li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Dan apa-apa saja yang pada hari itu, yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai bentuk ajaran, bukan sebagai bentuk ibadah, maka pada hari ini pula tidak bisa kita jadikan sebagai ajaran dan ibadah di dalam agama Islam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan bulan Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah atau bagi Allah adalah 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Pada hari yang mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang suci. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya firman ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah 4 bulan suci tersebut? 4 bulan suci tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan 1 bulan di antara bulan Jumadal Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bulan Rajab adalah merupakan salah satu bulan suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah kelebihan yang otentik dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rajab
adalah bulan salah satu daripada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa bulan Rajab dinamakan apa arti Rajab? Apa arti Rajab? Arti Rajab di dalam bahasa atau secara etimologi adalah Rajaba syai'u idza habahu. Artinya, Rajaba syai'u jika dia mengagungkannya. Dan benar memang bulan Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan bulan Rajab. Di antara pengagungan mereka akan bulan Rajab, mereka tidak mau berperang di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab memang agung dari zaman jahiliyah. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya bulan Rajab adalah termasuk salah satu daripada 4 bulan suci. Itulah keutamaan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah ada keutamaan lain bulan Rajab yang dimiliki oleh bulan Rajab daripada bulan-bulan yang lain? Mari kita perhatikan perkataan para ulama Islam tentang keutamaan yang dimiliki oleh bulan Rajab, sebagaimana yang disangka oleh sebagian besar dari kaum muslimin. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, pengarang Fathul Bari, beliau berkata, lam yarid fi syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan. Tidak pernah ada riwayat di dalam bulan Rajab atau puasanya atau puasa yang khusus darinya, wala fi qiyami lailatin makhsusatin, atau di dalam beribadah di dalam malam-malam yang tertentu, fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada riwayat di dalam bulan Rajab atau riwayat yang menceritakan tentang kekhususan berpuasa pada bulan Rajab atau berpuasa yang khusus dari sesuatu daripada bulan Rajab ataupun beribadah pada malam-malam bulan Rajab secara khusus. Tidak pernah ada riwayatnya yang sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam beramal ibadah. Ini perkataan siapa? Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, seorang ahli hadis, pakar hadis di zamannya, yaitu beliau hidup atau beliau meninggal sekitar tahun 700-an Hijriah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, wa kullu hadithin fi dzikri shaumi Rajab, dan setiap hadis yang berkenaan tentang puasa pada bulan Rajab, wa salatu ba'dil laili fihi, dan mendirikan salat di beberapa malam di dalam bulan Rajab, fahuwa kadzibun muftara, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang bohong dan hadis-hadis yang dusta. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa amma salatu falam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusah takhtassu bihi. Sedangkan salat, maka tidak pernah ada riwayat yang sahih tentang salat yang khusus. Perhatikan perkataan beliau, tentang salat yang khusus. Jadi kita di dalam bulan Rajab tidak melarang untuk orang salat, silahkan saja salat, tetapi mengkhususkan salat pada bulan Rajab itu yang dilarang oleh para ulama, dan dilarang dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau juga berkata, Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma siyamu falam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'. Sedangkan berpuasa maka tidak ada hadis yang sahih atau tidak ada riwayat yang sahih di dalam keutamaan berpuasa pada bulan Rajab secara khusus.
Baik itu riwayatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum.